Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Kita yakin dan percaya kita pasti luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, memuji dan menyembah Tuhan. Di tempat saudara, di rumah saudara, bersama dengan keluargamu, ajak anak-anakmu, ajak istri, suamimu, kita sama-sama memuji Tuhan dari rumah kita masing-masing. Melalui live streaming ini kita sama-sama jadikan media untuk sama-sama memuji Tuhan. Seperti kita beribadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
Haleluya Bapa yang baik. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami. Hanya dekat kepadamu kami tenang Tuhan. Itu sebabnya kami mau lebih lagi, mau terus menerus mendekatkan diri, melekatkan diri kepadamu ya Yesus. Karena Engkaulah sumber keselamatan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami yang sempurna Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Mazmur Daud berkata, aku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lawat kami semua Tuhan, yang ada di tempat ini, dan semua Tuhan, jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang hari ini, yang saat ini Tuhan, ada di rumah mereka masing-masing yang menonton live streaming ini Tuhan. Engkau jamah kami semua Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami boleh berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan namamu. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan saudara. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Menyanyikan lagu ini udah lama sekali saudaraku ya. Tapi lagu ini adalah obat buat kita.
Ya, di hari-hari ini kita perlu ini. Ya, apapun itu vaksin, apapun itu obatnya, ini sumbernya. Amin. Kita nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan kembali. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Seperti air mani dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, atas segalanya Dia baik. Dialah segalanya, atas segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku. Seperti air mani, seperti air mani dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Apapun itu, apapun yang saat ini kau alami, bawa hatimu menjadi hati yang gembira, karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita lagi untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat banggakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk segala pujian. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Engkau alasan selama ku hidup. Dengan setengah suara katakan, oh. Inara tatakir, inara pasik kaya ranamur, inara patakir aku besik, inara patakir, yes suara batanya, ilakan inana sakia ramur, kaya rata kinamur, inara ayushi. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak Tuhan saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau alasan selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami hidup untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami hidup untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Mari Engkau memegang setiap tangan-tangan kami. Yesus Tuhan, pegang erat tangan-tangan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Jawab kami. Engkau memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini. Biar kuasa firman itu boleh mengubahkan kami. Kuasa firman itu boleh memulihkan kami. Kuasa firman akan menguatkan kami menjadi hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkaulah perlindungan kami. Urapi hamba-Mu. Urapi bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat usia. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Amin. Yang di rumah juga mari katakan bersama-sama saya, apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Karena apa? Karena kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Mari katakan bersama-sama, anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan, saudara. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita bukan hanya sekedar mengenal Yesus,
tapi mengenal juga kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya tema yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Tuhan rindu kita mengenal Yesus dan juga kuasa kebangkitannya. Kita akan buka bersama-sama dalam Filipi pasal yang ketiga. Mari saudara yang di rumah, kita baca Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah surat Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus mau, yang dia kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, saudara. Bukan hanya kita sekedar mengenal Yesus saja, saudara, tapi kita juga mau mengenal kuasa kebangkitannya. Mengapa saya katakan ini, saudara? Karena murid-murid Yesus, selama Yesus masih ada di dalam dunia ini, mereka sudah mengenal Yesus, saudara. Saat masih bersama-sama dengan Yesus, Yesus sudah pernah memberitahukan bahwa anak manusia, Yesus itu akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah Yesus bangkit, murid-murid Yesus ternyata masih belum mengenal kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri. Hari-hari ini setelah kebangkitan Yesus sampai Yesus naik ke surga, selama 40 hari waktu itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan hari-hari ini Yesus juga mau menyatakan dirinya bagi saudara dan saya untuk menyatakan bahwa Dia memiliki kuasa kebangkitan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Amin. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga setelah kebangkitannya, saudara? Kita akan lihat beberapa hal, saudara, pada siang hari ini. Yang pertama, mengapa Yesus menampakkan diri setelah Yesus bangkit? Saya mencatat 3 poin. Yang pertama, karena murid-murid belum mengenal dan belum mengerti tentang kuasa kebangkitan. Yang tadi saya sampaikan, walaupun mereka sudah bergaul bersama-sama Yesus, saudara, tapi mereka ternyata baru sekedar mengenal. Kuasa kebangkitannya belum mereka tahu, saudara. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Dan yang ketiga adalah Yesus mau memulihkan hati dan pikiran dari murid-murid. Kita akan lihat satu persatu tentang alasan mengapa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara. Yang pertama, karena murid-murid masih belum mengenal dan mengerti tentang kuasa kebangkitan, saudara. Kita lihat contohnya, saudara, satu persatu. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 18. Kita akan lihat ternyata murid-murid itu belum mengerti, saudara, tentang kuasa kebangkitan. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 18. Ini tentang Maria Magdalena pada saat dia datang ke kubur Yesus. Ayat yang ke-14, mulai ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Ini Maria Magdalena, ya. Dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia nggak tahu, saudara, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lanjut. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Yesus memanggil namanya, saudara. Yesus juga bisa memanggil nama saudara dan saya hari-hari ini, saudara. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kita lihat saudara dari cerita tadi. Ternyata Maria Magdalena, walaupun dia tahu Yesus pernah memberitahukan bahwa Yesus akan bangkit, tapi pada saat dia tiba di kubur Yesus, dia menoleh, dia tidak kenal siapa Yesus. Bahkan dia sangka Yesus itu adalah siapa tadi? Penunggu taman. Sampai akhirnya Yesus memanggil namanya Maria. Baru Maria ingat tentang perkataan Yesus, saudara. Seperti itu. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yang kedua, kita lihat Thomas. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Masih di Yohanes 20, kita turun sedikit ke ayat yang 25. Yohanes 20 ayat 25. Kita lihat Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bayangkan saudara, udah berapa lama Thomas kenal Yesus, tapi tentang kuasa kebangkitan dia nggak tahu. Dia perlu bukti saudara. Dia mau mencucukkan tangannya ke atas lambung Yesus supaya dia bisa tahu bahwa itu betul-betul Yesus yang sudah dibangkitkan saudara. Dan itu fakta yang terjadi di antara murid-murid Yesus. Thomas nggak percaya saudara. Dia nggak percaya. Kita lihat lagi siapa? Murid-murid di pantai Danau Tiberias. Yohanes pasal yang ke-21. Lanjut. Satu pasal, Yohanes pasal 21 ayat yang keempat. Di pantai Danau Tiberias. Di sana murid-murid setelah Yesus mati itu saudara. Murid-murid balik lagi. Kalau saya lihat, kalau saya baca ini, ternyata mereka balik lagi. Bukan menjadi penjala manusia seperti yang Yesus mau, tapi mereka kembali ke danau. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula, yaitu mereka menjadi penjala ikan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka, saudara. Karena mereka belum tahu, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu, apa saudara, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bayangkan saudara, murid-murid gak sadar Yesus sudah berdiri di sana, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid gak tahu saudara, mereka belum tahu. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita lihat saudara, mereka ada di sana, mereka seakan-akan kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Tapi ketika Yesus ada di sana, mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Itu buktinya saudara. Kita lihat lagi, itu murid-murid di pantai Danau Tiberias. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kita mundur 1 Lukas pasal yang ke-24 saudara. Mundur 1 Injil sebelum Yohanes, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 16. Ini tentang 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai 16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara, lihat saudara, murid-murid ini bercakap-cakap. Percakapannya tentang apa? Mereka cerita tentang Yesus loh.
Mereka cerita tentang Yesus, bahwa Yesus itu sudah benarkah sudah bangkit gitu saudara ya. Mereka lupa apa yang sebelum-sebelumnya pernah dikatakan Yesus. Sampai ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri sebenarnya sudah datang mendekati mereka. Lalu berjalan bareng gitu saudara, udah jalan bertiga sama-sama Yesus. Yang dua orang ini gak kenal kalau itu adalah Yesus. Mata mereka seperti ada penghalang yang menghalangi mereka, membutakan mereka untuk mengenal Yesus saudara. Itu faktanya dan firman Tuhan mencatat seperti itu. Apalagi saudara, kita lihat lagi saudara. Tadi dua murid, salah satunya Kleopas ya, Alkitab mencatat. Ada lagi saudara yang terjadi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai 39. Turun lagi saudara. Yesus menampakkan diri kepada semua murid di Yerusalem ya saudara ya. Ayat yang ke-37 sampai 39. Saya baca mulai ayat 36. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, sama saudara, murid-murid lagi berdiskusi tentang Yesus saudara. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri saudara. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Padahal Yesus adalah Tuhan, dibalik jadi hantu saudara. Mereka gak kenal, kaget kan? Tahu-tahu lagi ngumpul-ngumpul, coba saudara ya, lagi ngumpul-ngumpul begini, tahu-tahu ada yang muncul di tengah-tengah. Yesus datang pada saat itu saudara. Karena Yesus dalam tubuh kebangkitan, tidak ada batasan dimensi, tidak ada batasan ruang dan waktu saudara. Yesus datang, mereka sangka bukan Tuhan, mereka sangkain Yesus itu hantu. Saudara bayangin, murid-muridnya yang bergaul bersama-sama dengan Yesus menyangka Yesus itu hantu saudara. Bayangkan saudara. Lalu apa kata Yesus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Yesus sampai perlu mengatakan, aku sendiri. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus sampai perlu menyatakan hal-hal ini. Karena murid-murid gak tahu, gak kenal bahwa yang datang, yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya Yesus sudah ada dan hadir bersama-sama dengan kita di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita, tapi kita nggak tahu dan tidak mau mengerti bahwa Yesus sudah ada di sana untuk memberikan kepadamu kekuatan, saudara. Kita nggak sadar dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kadang-kadang mata kita dibutakan, telinga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa sebetulnya Tuhan hadir dan selalu memegang tangan-tangan kita, saudara, untuk memberikan kepada kita kekuatan. Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa Dia sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya itu selalu menyertai saudara dan saya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus bahwa sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan saya. Tapi saya kadang-kadang gak sadar. Saya kadang-kadang gak tahu. Saya kadang-kadang tidak mengerti bahwa Engkau ada bersama-sama dengan aku. Ampuni aku Tuhan. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Dan mungkin itu juga terjadi atas hidupmu saudara. Tapi kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan Yesus. Yang pertama, karena murid-murid belum mengenal dan belum mengerti tentang kuasa kebangkitan. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa Dia bangkit dan hidup, saudara. Kenapa Yesus perlu menyatakan ini? Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia
Yesus ini saudara membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, Yesus menyatakan ini, menunjukkan bahwa dia bangkit dan hidup, saudara. Kisah 1 ayat 3 tadi kita sudah baca. Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia berkuasa atas maut, saudara. Kita sudah lihat minggu lalu. Kebangkitan Yesus membawa kita kepada kemenangan, saudara. Karena Yesus yang lebih dahulu menang atas dosa dan maut. Kenapa Yesus menyatakan ini juga, saudara? Karena ternyata kita baca Matius 28. Di sana ada dusta mahkamah agama. Matius pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 15. Matius pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 15. Di sana ada dusta mahkamah agama, saudara. Kita lihat ya. Dan berkata, ini orang-orang ya saudara, dari imam-imam kepala mahkamah agama, mereka berkata seperti ini ya. Kita baca di atas, tapi mulai ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini serdadu-serdadu yang jaga kubur Yesus diminta untuk mengatakan ini. Murid-murid itu suruh dibilang curi mayat Yesus waktu malam ketika serdadu-serdadu itu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu sebabnya mereka sulit untuk percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena pada saat itu terjadi dusta mahkamah agama. Dengan suap, mereka menyuap serdadu-serdadu itu untuk menyatakan kabar bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Bilang aja, murid-muridnya datang malam-malam terus mencuri mayatnya. Seperti itu saudara yang terjadi. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya supaya jangan sampai terjadi murid-muridnya tidak percaya, saudara. Bahkan mempercayai hal-hal yang hoax gitu, saudara ya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita jangan termakan oleh kabar-kabar hoax, saudara. Kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak benar. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, saudara. Kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan hidup, saudara. Dan dalam tubuh kebangkitan, Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia omnipresent, saudara. Dia ada dimanapun kita berada. Pada saat saudara duduk atau berdiri, saat saudara berbaring atau saudara tidur, saat saudara di rumah ataupun kami yang ada di gereja ini, saudara, Yesus hadir dan kemuliaan hadiratnya dinyatakan atas saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Kita lihat yang ketiga. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup. Yang ketiga, ternyata Yesus mau memulihkan hati dan pikiran murid-murid. Saya bilang kenapa Yesus mau memulihkan? Karena pikiran dan hati mereka itu sudah terkontaminasi oleh situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling mereka. Termasuk yang tadi, dusta mahkamah agama. Dan hal-hal yang lain. Di saat mereka merasa sendiri, aduh, guru kami udah gak ada. Mereka merasa ditinggal sendirian. Bagaikan anak ayam mungkin pada saat itu kehilangan induknya, saudara. Mereka gak tahu bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu tetap menyertai mereka, saudara. Roh Kudus yang Yesus janjikan itu juga menyertai mereka. Mereka gak sadar. Kita akan lihat, Yesus mau memulihkan hati dan pikiran murid-murid. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 35. Lukas 24 ayat 25 sampai 35. Ini agak panjang, saudara. Lukas 24 ayat 25 sampai 35.
Ini masih cerita tadi, saudara, tentang dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Bagaimana pikiran mereka saat itu? Apa yang Yesus katakan kepada dua orang murid ini? Ayat yang ke-25, Lukas 24. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lanjut. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus ingatkan lagi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lanjut. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ini udah mau nyampe, saudara. Lalu ia berbuat, Yesus, nih ia yang huruf besar, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia, Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lanjut. Waktu ia duduk makan, Yesus ternyata makan bersama mereka. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, saudara lihat, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lanjut. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, mereka bercakap-cakap lagi. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lanjut. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Akhirnya, saudara, Yesus datang menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus ini, sampai akhirnya dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya, saudara, selubung penghalang mata mereka dibukakan, saudara, dan akhirnya mereka bisa mengenal Yesus. Dan mereka bisa berkata bahwa Yesus Tuhan sudah bangkit. Itu yang terjadi. Jadi ada pemulihan di sana. Dua murid ini dari hati mereka lamban, bodoh, gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Tadinya mata rohani mereka tertutup, dibukakan karena kuasa kebangkitan Yesus menyatakan itu kepada mereka. Amin, saudara. Yang kedua, keraguan menjadi kepastian. Kita kembali kepada cerita Thomas. Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Tadi kita baca ayat sebelumnya, tapi sekarang kita baca 38 sampai 39. Kita lihat, saudara, bahwa Yesus membuktikan, saudara, keraguan ini menjadi kepastian, saudara. Keraguan ini murid-murid Yesus, ya saudara, ini semua murid, masih penampakan terhadap semua murid. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kita loncat ayat yang ke-40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus kasih lihat semuanya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Wow. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka, saudara. Yesus bisa makan, saudara. Tadi sama-sama dengan dua murid Emmaus, Yesus juga makan bersama. Ia kan memecah-mecahkan roti, saudara ya. Di sini juga Yesus nanya, "Ada lauk nggak di sini?" Ternyata ada ikan goreng. Ternyata Tuhan Yesus doyan ikan goreng, saudara. Kemudian Yesus mengambil dan memakannya. Loncat lagi, saudara. Tadi kita sudah baca ayat yang lain. Ayat 45. Lalu apa, saudara? Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, saudara. Ada tugas khusus yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, saudara. Setelah Yesus mati dan dibangkitkan, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem tempat mereka menunggu janji Tuhan, saudara. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, bagaimana Yesus memulihkan hati dan pikiran mereka. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Kesedihan Maria, saudara ya. Tadinya kan Maria sedih ya, tadi kita sudah baca ayatnya ya. Waktu itu, udah gak ada nih, mana. Waktu dia sampai ke kubur Yesus kok mayatnya udah gak ada. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memulihkan Maria dari kesedihan menjadi sukacita, saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria bersukacita karena dia telah melihat Tuhan. Yesus sudah menampakkan diri kepadanya dan dia bersukacita. Tadi dia bersedih ya saudara. Jadi Yesus memulihkan hati Maria dari kesedihan menjadi sukacita. Kita lihat selanjutnya Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Ini tentang Thomas, saudara. Yang tadinya tidak percaya sebelum melihat, Thomas jadi percaya, saudara. Kita baca ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, saudara. Thomas nunggu sampai dia bisa buktiin tangannya dia cucukkan, saudara. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang umat-umat Tuhan seperti Thomas. Sebelum lihat mana Tuhan buktinya. Buktiin dong Tuhan bahwa engkau memberkati saya. Buktiin dong Tuhan bahwa engkau menyembuhkan saya. Tadi saya katakan kadang-kadang kita gak sadar bahwa sebetulnya Yesus ada di sana, saudara. Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Saudara berbahagia ketika saudara mungkin saat ini belum melihat pertolongan Tuhan. Saudara mungkin ada orang-orang tertentu yang Tuhan bisa kasih karunia penglihatan untuk melihat Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri. Tapi kalau saudara tidak bisa melihat, bukan berarti saudara tidak percaya, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu firman Tuhan bagi saudara dan saya. Apapun yang terjadi, namun hati kita tetap percaya. Amin, saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan sebetulnya ada. Tuhan sebetulnya hadir, saudara. Walau kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, kita nggak tahu. Tapi Tuhan ada. Amin, saudara. Mari katakan kepada istri dan anak-anakmu di rumah, Tuhan ada beserta kita saat ini. Bapak-bapak para imam, katakan kepada istrimu, kuatkan istrimu, kuatkan anak-anakmu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Dimanapun saudara pergi dan berada, Dia ada menemani kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita lihat saudara selanjutnya, bagaimana Tuhan mengubah ketakutan menjadi sukacita dan damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 20 sampai 21. Naik sedikit saudara. Tadinya ketakutan mereka, saudara ya. Tadinya mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau saudara baca Yohanes 20 ayat yang ke-19 dulu, saudara. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bayangkan saudara, mereka kunci pintu, takut.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 tadi kita sudah baca, kita lanjut saja. Ayat yang ke 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tadinya mereka takut, saudara, kepada orang-orang Yahudi. Mereka kunci pintu, saking takut. Takutnya orang-orang Yahudi datang terus gerebek gitu. Ini nih murid-muridnya Yesus nih. Tapi akhirnya ketika Yesus datang, mereka bersuka cita. Lalu Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini janji Bapa bagi murid-murid dan janji itu juga bagi saudara dan saya. Roh Kudus sebagai penolong setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus yang menyertai umat-umat Tuhan, murid-muridnya. Kita lihat lagi apa yang terjadi, bagaimana Tuhan memulihkan. Yohanes 21, Yohanes pasal 21 ayat yang ke Yohanes 21, saudara, tidak tahu, tadinya mereka tidak tahu, saudara, tapi akhirnya mereka jadi mengenal Yesus. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, pada Yesus, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang tadi kita sudah baca di pantai Danau Tiberias. Akhirnya murid-murid tahu siapa Yesus ketika mereka melihat bahwa pada saat Yesus mengatakan, mereka menebarkan jala dan itu terjadi. Nah, murid yang dikasih Yesus waktu itu berkata bahwa itu Tuhan. Awalnya mereka belum tahu, tapi ketika Yesus datang, mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, saudara. Dan kalau kita lihat sama, saudara, Yesus juga tanya ada berapa banyak ikan gitu, saudara ya. Mereka naik ke perahu, mereka dapat ikan. Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar. Dan Yesus mengajak, marilah dan sarapanlah. Oh, ternyata itu masih pagi, saudara. Yesus sudah datang. Pagi-pagi Yesus sudah datang. Orang ini sarapan ya, saudara. Yesus datang, nemenin murid-muridnya sarapan di pantai Danau Tiberias, saudara ya. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita lihat bagaimana Yesus memulihkan murid-muridnya. Yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Yesus ternyata memulihkan Petrus, saudara. Kita lihat masih dalam Yohanes pasal 21, ini ayat yang ke-7 dulu. Waktu Yesus datang, saudara, menampakkan diri, apa yang terjadi dengan Petrus? Waktu itu kan Petrus sebetulnya sadar loh, saudara, bahwa dia telah menyangkal Yesus, ya kan? Pada saat Yesus akan disalibkan, Petrus menyangkal Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus dan apa yang Tuhan pulihkan? Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Wow. Petrus, ya namanya mantan ini ya, nelayan, saudara. Dia langsung mau ngumpet gitu, mau melarikan diri karena takut, saudara. Ketika Yesus datang, dia terjun ke danau, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Tuhan pulihkan? Kita turun ke ayat yang 17. Kalau kita baca ayat yang ke-15, itu adalah pertanyaan yang demikian dalamnya yang diajukan Yesus kepada Simon Petrus, saudara. Berapa kali Yesus menyampaikan, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Kita langsung saja pada yang ketiga kalinya, ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku?
Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, Yesus memberikan pertanyaan ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara mungkin dulu pernah belum kenal Tuhan. Saudara pernah menyangkal Tuhan. Saudara pernah menyakiti Tuhan. Tapi ketika Tuhan tanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau firman Tuhan itu datang kepadamu, mungkin kepada Anton, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabmu, saudara? Ketiga kalinya Yesus menyatakan ini, menanyakan ini kepada Simon Petrus. Karena Petrus juga menyangkal Yesus, saudara. Pernah menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama datang kepada saudara dan saya siang ini. Siapapun namamu, Tuhan memanggil engkau, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Masih ada jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Tuhan. Inilah waktu penduaian itu, saudara. Hari-hari ini kita berdoa supaya makin banyak jiwa yang bertobat, mencari Tuhan dan berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat. Kalau engkau mengasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepadamu hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin bisa berdoa bagi jiwa-jiwa itu, saudara. Saudara mungkin pemimpin-pemimpin komsel, gembalakanlah domba-dombaku. Firman itu datang kepada saudara dan saya. Saudara mungkin imam, keluargamu, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan anak-anakmu. Itu tugas kita. Itu tugas gereja Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Sama seperti yang Roh Kudus pernah sampaikan kepada kita. Tapi satu hal, Tuhan mau mencari penyembah-penyembah yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat saudara menyembah Tuhan, di sana saudara tahu bahwa saudara menyembah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Saudara bukan menyembah Tuhan yang mati, saudara. Saudara menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kalau saat ini engkau dalam keadaan lemah, mengapa Yesus menampakkan diri? Pada saat engkau lemah, Yesus ada untuk membuat engkau mengenal Dia, untuk membuat engkau mengerti tentang firman Tuhan. Yesus ada untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dan hidup, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus ada. Yesus menampakkan diri untuk memulihkan hati dan pikiran saudara dan saya, saudara. Di saat kita dalam keadaan lemah, apakah kita mau berkata seperti Paulus? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya sekedar mengenal Dia, saudara. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara ada untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi penyembah Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah hidup, yang sudah mengalahkan maut. Dan menjadi penyembah yang mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kuasa Tuhan yang membangkitkan itu akan terus mengurapi kita. Amin, saudara. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Apa saudara? Membangkitkan. Kuasa Tuhan atas saudara dan saya, itu juga yang akan memerdekakan kita dan membangkitkan kita dari keadaan lemah menjadi kuat, dari kesedihan menjadi sukacita, yang tadi tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak percaya menjadi percaya, dari ketakutan menjadi berani dan penuh dengan sukacita, dan memulihkan rasa bersalah dalam hidup kita. Amin, saudara. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, biar Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengundang pemain musik, siapkan lagu Dan Ku Ingin Mengenal-Mu, Tuhan. Awalnya bila
ku buka mataku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami di sini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar kenal, tapi kita tahu dan mengerti siapa Yesus itu. Dan kita tahu dan mengerti tentang kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan kita. Dan ku ingin bila ku buka mata. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita menyembah. Hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah Tuhan yang mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan saatnya bagi kita untuk bermain-main lagi saat ini. Belajar untuk menyembah Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan mencari umatnya yang kudus, umat yang layak di hadapan hadiratnya, umat yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau omnipresent Tuhan. Engkau hadir juga menjamah umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Bahkan kami semua yang ada di sini Tuhan. Untuk memberikan kepada kami kekuatan. Untuk membuat kami mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Untuk membuat kami mengerti Tuhan. Bahwa Engkau yang sudah bangkit dan hidup. Untuk membuat kami Tuhan dipulihkan oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan. Bila ku buka mataku, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Dan lihat
dan firman. Beri kami Tuhan, Roh Kudus melawat umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Bahkan kami semua yang ada di sini telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami dan akan menampakkan diri-Mu, menyatakan bahwa Engkau hadir dan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam segala hal dalam hidup kami. Terima kasih buat kuasa firman-Mu Tuhan yang telah menjamah kami. Umat-umat-Mu yang hari-hari ini mungkin dalam keadaan sedih, mari Engkau ganti dan pulihkan hati mereka menjadi sukacita. Hati mereka tetap bergembira di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Syakara matakara mase. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Syakara matakata kunasikin ala matakara mase. Ya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, saat ini juga Engkau melawat Tuhan dan memulihkan hati dan pikiran umat-umat jemaat House of Holy Spirit di rumah mereka. Pulihkan hati kami. Buat kami mengerti dan mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan hari Yesus. Shanai tekin. Hai menenai takahin order dan sendara lawan sen. Roh Kudus ada bersama-sama dengan Engkau di rumahmu saat ini. Mari Engkau pegang hatimu, pegang dadamu Tuhan. Ini kami. Kami perlu Engkau. Kami tidak sanggup. Pulihkan hati dan pikiran kami. Kami mengerti bahwa Engkau ada. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Engkau akan membuka jalan-jalan yang baru. Kami membuka pintu-pintu perbendaharaan kerajaan surga. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk ke rumah Tuhan, masuk kepada jemaat-jemaat House of Holy Spirit di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan yang melimpah mengalir. Syakarata kunhasikin. Dalam nama Yesus, kami tidak takut karena kami memiliki Engkau. Kami tidak bimbang karena Engkau beserta dengan kami. Engkau akan mengganti kelemahan kami menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Firman sudah selesai disampaikan. Ya Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan lebih lanjut dalam hati kami. Bisa kami bersekutu dengan Engkau. Firman-Mu akan datang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan kami kembalikan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan sebagai pengumuman mungkin kita minggu depan, tapi nanti bisa kita tunggu dari pengumuman grup kita. Apakah kita masih akan tetap ibadah seperti ini, live streaming, atau kita sudah diizinkan untuk berkumpul karena PSBB-nya akan berakhir nanti hari Jumat, saudara. Jadi kita masih punya waktu beberapa hari ini, kita berdoa mujizat terjadi, kuasa Tuhan menjadi nyata, sehingga kasus corona di Jakarta berkurang secara drastis. Saya pikir kalau dalam beberapa hari ini tidak ada penambahan yang terdampak dengan corona, mungkin pemerintah akan berkemurahan untuk membuka segala pembatasan-pembatasan yang sudah dilakukan, social distancing, physical distancing, bahkan sampai sekarang pembatasan sosial berskala besar. Ya kita berdoa supaya rencana Tuhan saja yang terjadi. Saya yakin Tuhan beracara secara luar biasa bagi Indonesia, bagi Jakarta di mana kita ada, dan kita lihat nanti rencana Tuhan seperti apa. Pengumuman untuk ibadah minggu depan, apakah kita akan tetap live streaming atau sudah bisa beribadah di gereja, nanti kami akan sampaikan lewat media-media sosial grup kita, mungkin pribadi lepas pribadi bisa saling menginformasikan, karena kita yakin kita sudah terlalu lama untuk tidak berkumpul beribadah. Tapi bukan karena hal itu membuat iman kita menjadi lemah, saudara. Saya yakin iman kita tetap dikuatkan, karena justru dengan kita beribadah di rumah, kita bisa berkomunitas bersama dengan orang tua, suami, istri, anak-anak, mungkin di dalam ada cucu, ada menantu dan lain sebagainya. Itulah Tuhan kehendaki, ibadah dalam sebuah keluarga inti, saudara. Dan hari Rabu nanti jam 8 malam, bagi Bapak Ibu yang bisa akses aplikasi Zoom, itu bisa buka supaya kita bisa
sama-sama kemarin kita sudah coba hari Jumat, lebih banyak kita saling melepas rindu, tanya kabar dan lain sebagainya. Hari Jumat ini hari Rabu kita akan saling online di media Zoom. Jadi Bapak Ibu yang belum begitu paham nanti tanya aja di grup, nanti akan dijawab oleh mereka-mereka yang sudah sering menggunakannya. Saya juga secara pribadi belum mahir aplikasi ini, tapi ada orang-orang yang mengerti dan kita bisa dituntun. Gampang, pakainya gampang. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebelum kita akan tutup, mari kita, Bapak Ibu bisa siapkan, buka Alkitabmu, aplikasi di handphonemu. Kita baca bersama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Silakan kita buka dulu sebelum kita baca bersama-sama ayat ini. Ini memberikan kekuatan bagi kita. Ini bukan merupakan satu jimat bagi kita, tidak saudara. Tapi kita memiliki kekuatan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita aman dalam lindungan Tuhan, saudara. Amin. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Judulnya dalam lindungan Allah. Ya, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, segala pujian. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita bersama, saudara. Segala pujian dan kemuliaan yang hanya bagi Engkau, Tuhan. Hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan
kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang telah bangkit bagi kami Tuhan. Kehidupan kami telah dimenangkan oleh Engkau. Dan kami yakin kalau kami bisa berada saat ini di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan sanak keluarga inti kami, ini hanya karena pertolongan Engkau yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang sehat, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, menjauhkan dan meluputkan kami dari virus-virus yang sedang berkembang saat ini, terutama virus corona Tuhan, yang membuat banyak orang takut, banyak orang menjadi gentar, dan kami terpaksa harus mengurung diri di rumah kami masing-masing, menjaga jarak sosial antara teman, antara sahabat, antara orang-orang yang kami kenal, bahkan antar keluarga. Kami harus melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau sedang beracara bagi kami, bagi negara ini, bagi kota kami Tuhan. Biarkan rencanamu yang jadi. Kami berdoa agar supaya dalam minggu yang berjalan ini, semua yang terpapar virus corona berkurang secara drastis Tuhan. Engkau yang akan meluputkan kami semua. Baik yang mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau. Kami yakin, kami percaya semua kami berada dalam rencanamu. Tidak ada satupun yang luput Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lalukan virus corona ini jauh dari kota kami, jauh dari bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi korban jiwa yang terjadi dengan virus ini. Kami yakin, kami percaya kami memiliki Engkau Allah yang perkasa dan luar biasa. Kami tutup bungkus keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami, cucu kami, maupun orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah kami ini Tuhan. Kami tutup, kami pagari kami semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, sehingga ketika kami bertemu tidak ada satupun kami yang diluput, yang terkena oleh penyakit ini. Kami semua diluputkan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami. Engkau kiranya mau memberkati, berikan mereka hikmat akal budi yang berasal daripadamu, agar setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya membawa kami kepada kebaikan. Pemimpin DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan juga Engkau berkati dia, berikan hikmat-Mu yang tertinggi Tuhan. Dengan otoritas yang dia miliki, dia melakukan seluruh kegiatan-kegiatan, mengambil keputusan yang membuat kota kami ini semakin hari semakin ditenangkan oleh virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat GB House of Holy Spirit yang dimanapun berada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Banyak yang diluputkan dari PHK Tuhan. Banyak yang diluputkan dari hal-hal yang membuat banyak orang takut dan khawatir. Bahkan kami bisa melihat bagaimana Engkau memberkati kami, Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Yang bekerja tetap bekerja, yang berusaha tetap berusaha. Dan kami yakin walaupun ada beberapa yang diantara kami tidak bisa melakukan aktivitas mereka secara rutin, tapi kami yakin Engkau memelihara dan menjaga kami Tuhan. Itulah doa kami kepadamu. Engkau akan memperhatikan semuanya Tuhan. Biarkan kami semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang tidak bekerja, Engkau juga akan membuka jalan-jalan yang terbaik bagi mereka. Apakah ada hal-hal yang baru yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka? Kami yakin itu adalah rencana-Mu yang luar biasa, yang belum kami pikirkan, belum kami bayangkan, yang belum timbul dalam hati kami. Itu yang Kau sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Kiranya ada mujizat yang terjadi bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa berada di tempat ini, memenuhi bangku-bangku yang telah lama kosong Tuhan. Kami yakin, kami percaya kerinduan kami untuk selalu bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam surga, cinta, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi